Selamat datang di mata kuliah kita, Sosiologi Sastra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu teori sosiologi sastra yang dikenal dengan strukturalisme genetik. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk memudahkan penjelasan. Oke. Strukturalisme genetik merupakan salah satu dari teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucian Goldman, yaitu salah satu yang mengembangkan penelitian sosiologi sastra dari Prancis. Pada tahun 1977, Lucian Goldman memperkenalkan teorinya yang dikenal dengan strukturalisme genetik. Sesuai dengan namanya, teman-teman pasti sudah mengenal strukturalisme, yang dalam teori sastra mencoba memahami karya berdasarkan struktur yang membangun karya tersebut. Tetapi kemudian di sini strukturalisme diberi tambahan genetik. Artinya genetik adalah asal-usul, ya. Strukturalisme genetik mencoba memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik atau asal-usulnya, yaitu dalam hubungannya dengan pengarangnya dan pandangan dunia kelompok sosial pengarang, serta kondisi sosial historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Nah, secara bagan asal-usul karya sastra dapat dipahami sebagai berikut. Kita melihat karya sastra. Kita bertemu dengan karya sastra yang di sini ditempatkan di posisi bawah, ya. Karya sastra tidak mungkin ada tanpa pengarang yang menciptakan. Namun yang perlu dipahami di sini pengarang selalu berada di dalam kelompok sosialnya, ya. Pengarang dan kelompok sosialnya, tentu saja kelompok sosial ini karena kita melihat pengarang dalam perspektif sosiologi sastra, ya. Pengarang dan kelompok sosial ini berinteraksi, berhadapan dengan kondisi sosial, kondisi historis yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, terjadi proses interaksi, pemahaman pengarang terhadap kondisi sosial historis. Nah, dasar pemahamannya nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Nah, dari pandangan dunia kelompok sosial itulah kemudian diekspresikan karya sastra. Oke, contoh. Di sini kita melihat ada satu karya sastra, yaitu Orang-orang Proyek yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Bagaimana orang-orang proyek dipahami dalam pandangan strukturalisme genetik. Menurut strukturalisme genetik, karya sastra, khususnya di sini orang-orang proyek, itu merupakan ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Jadi, novel Orang-orang Proyek lahir sebagai sarana untuk mengekspresikan pandangan dunia Ahmad Tohari dan kelompok
sosialnya. Nah, kita akan melihat di sini beberapa konsep penting di dalam strukturalisme genetik yang bersifat khas, yang berbeda dengan pandangan teori, misalnya ekspresif ketika melihat pengarang, ya. Pengarang di dalam strukturalisme genetik itu disebut sebagai subjek transindividual. Ini berbeda dengan perspektif ekspresif, ya, atau perspektif psikologi pengarang, ya. Di sana orang adalah subjek individual. Kalau dalam strukturalisme genetik, pengarang sebagai subjek transindividual. Artinya, pengarang tidak dilihat sebagai individu yang menciptakan karya sastranya seorang diri seperti dalam pandangan ekspresif. Pengarang dianggap sebagai subjek individual, yaitu subjek kolektif, subjek yang di dalam menulis karya sastra berposisi mengatasi batas-batas individu, yang di dalamnya individu hanya merupakan bagian. Jadi, contoh tadi Ahmad Tohari sebagai anggota kelompok sosial di dalam masyarakat. Misalnya, kelompok sosial yang peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemiskinan misalnya, kesenjangan sosial ya di masyarakat ada misalnya kelompok humanisme. Nah, Ahmad Tohari ada di situ ya. Berikutnya kita bisa melihat pengarang merupakan anggota dari suatu kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sebuah komunitas di dalam masyarakat yang memiliki persamaan ide, persamaan gagasan, dan aspirasi yang membedakan dengan kelompok yang lain. Persamaan ide, persamaan gagasan, dan aspirasi yang membedakan dengan kelompok sosial lain itulah yang oleh Lucian Goldman disebut sebagai pandangan dunia. Ya, jadi konsep pandangan dunia di sini selalu dikaitkan dengan kelompok sosial, ya. Nah, kita akan melihat contohnya. Ayu Utami yang menulis novel Saman dan Larung. Di dalam pandangan strukturalisme genetik dianggap sebagai subjek individual atau anggota subjek kolektif tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Gagasannya mengenai feminisme yang terdapat di dalam kedua novel tersebut, Larung dan Saman, mencoba mengkritisi dominasi patriarki, dapat dianggap mewakili pandangan kelompok sosialnya, yaitu kaum feminis yang ada di Indonesia. Jadi, di sini kita tidak memahami Ayu Utami di dalam perspektif sebagai seorang individu. Tetapi Ayu Utami ditempatkan sebagai anggota subjek kolektif. Pandangan dunia atau dalam bahasa Prancis, karena Lucien Goldman berasal dari Prancis, disebut vision du monde atau worldview, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota satu kelompok sosial tertentu dan membedakannya atau mempertentangkan dengan kelompok sosial yang lain. Oke.
Jadi, pandangan dunia yang ada dalam masyarakat tentu cukup banyak, ya. Yang pandangan dunia yang satu berbeda dengan pandangan dunia yang lain. Pandangan dunia yang dianut oleh kelompok sosial tertentu berbeda dengan pandangan dunia yang dianut oleh kelompok sosial lain. Karena merupakan gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan dari suatu kelompok sosial tertentu, maka pandangan dunia dianggap sebagai kesadaran kolektif. Jadi kata kuncinya di sini ya, kelompok sosial dan kesadaran kolektif yang melahirkan pandangan dunia. Nah, kesadaran kolektif atau pandangan dunia yang dianut oleh kelompok sosial tertentu ini berkembang sebagai hasil dari situasi kondisi sosial ekonomik tertentu yang dianggap oleh subjek kolektif yang dimilikinya. Kemunculannya mengalami proses yang panjang, ya. Pandangan dunia tidak serta-merta lahir atau muncul atau dirumuskan, tetapi mengalami proses yang cukup panjang, ya. Berikutnya adalah konsep struktur karya sastra. Nah, ini juga berbeda pengertian struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik dibandingkan dengan konsep strukturalisme, ya. Struktur karya sastra di dalam strukturalisme genetik merupakan fakta sosial. Ini terutama untuk menggambarkan struktur sosial karya-karya yang besar. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah fakta suatu hal yang mempunyai peran di dalam sejarah. Sebagai fakta sosial, karya sastra, terutama karya besar, merupakan hasil dari aktivitas yang objeknya sekaligus alam semesta dan kelompok manusia. Jadi, struktur sosial, ya, fakta sosial itu sebagai struktur dari karya sastra. Artinya, ada relasi antara struktur karya sastra dengan struktur sosial atau fakta yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana strukturalisme genetik melihat, memahami karya sastra, ya? Strukturalisme genetik memberikan perhatian kepada karya sastra besar. Apa itu karya sastra besar? Karya sastra yang besar menurut Lucian Goldman adalah karya yang berbicara, membahas, mengangkat isu-isu alam semesta dan hukum-hukumnya, serta persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu, karya besar hanya dapat diciptakan oleh pengarang sebagai anggota subjek kolektif tertentu. Nah, teman-teman, di sini berarti Lucian Goldman membedakan karya sastra besar yang mengangkat isu masalah yang berhubungan dengan persoalan-persoalan alam semesta, isu-isu sosial, politik, historis, ya, yang itu dianggap sebagai fakta sosial, berbeda dengan karya sastra yang besar. Berarti ada karya sastra yang tidak mencapai kebesaran, karya sastra yang kecil, yang mungkin hanya mengangkat isu-isu persoalan-persoalan individual, ya. Sehingga di sini ada karya besar dan karya yang biasa saja untuk karya-karya yang nilai estetisnya lebih rendah. Nah, mana itu? Apa contohnya? Ada karya-karya yang dikenal sebagai karya populer misalnya, itu bukan karya-karya yang besar, ya. Struktur karya sastra menurut Lucian Goldman merupakan ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang
secara imajiner. Dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, maka pengarang menciptakan semesta, ya, dunia tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Itu adalah struktur karya sastra. Nah, kita akan melihat berikutnya bahwa struktur karya sastra dalam pandangan strukturalisme genetik itu bersifat tematis. Artinya, kita tidak perlu melihat struktur karya sastra dari berbagai unsur seperti yang dilihat oleh Robert Stanton atau William Kenny misalnya. Ya, di mana di dalam struktur karya sastra yang strukturalisme yang otonom, kita akan melihat struktur mulai dari cerita, sarana cerita itu tidak begitu penting. Yang dipentingkan menurut strukturalisme genetik adalah bersifat tematik. Artinya langsung memfokus pada tema apa yang diangkat di dalam karya itu, di mana tema-tema tersebut dianggap sebagai ekspresi dari pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Hal ini karena yang menjadi pusat perhatian dari strukturalisme genetik adalah relasi antara tokoh dengan tokoh, tokoh dengan objek yang ada di sekitarnya. Sifat tematik dari konsep strukturalisme tersebut tampak pada konsep Goldman mengenai novel. Menurut Lucian Goldman, novel adalah cerita mengenai pencarian yang terdegradasi. Pencarian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terdegradasi, yaitu pencarian akan nilai-nilai yang otentik dalam dunia yang terdegradasi. Kemudian tokoh-tokoh yang melakukan pencarian itu disebut sebagai hero problematik. Tokoh yang mengalami problem di dalam berhadapan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, konsep berikutnya adalah nilai-nilai otentik dalam karya sastra. Nilai-nilai otentik adalah totalitas yang secara tersirat muncul dalam novel. Nilai-nilai yang mengorganisasi sesuai mode dunia sebagai totalitas. Nilai-nilai otentik hanya dapat dilihat dari kecenderungan-kecenderungan terdegradasinya dunia dan problematik sang hero. Nilai-nilai tersebut hanya ada di dalam kesadaran penulis novel dengan bentuk yang bersifat konseptual atau abstrak. Jadi nilai-nilai otentik itu nanti akan terwujud di dalam pandangan dunia kelompok sosial. Selanjutnya, sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang yang bersifat imajiner, maka struktur karya sastra tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan masyarakat, di mana pengarang sebagai anggota kelompok sosialnya berada. Dan hubungan antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat bersifat homologi. Homologi, ya, ada kemiripan, ada persamaan. Karena keduanya merupakan produk dari aktivitas strukturasi yang sama. Oke, sampai di sini saya kira teman-teman bisa memahami bagaimana strukturalisme genetik memahami struktur karya sastra. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara memahami karya sastra atau metode di dalam memahami karya sastra
dalam strukturalisme genetik. Lucian Goldman memperkenalkan metode yang disebut dialektika, ada dalam pemahaman dan penjelasan. Untuk memahami hubungan antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat yang dimediasi oleh pandangan dunia kelompok sosial pengarang, maka Lucian Goldman menggunakan metode dialektik. Metode dialektik merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai oleh pandangan, konsep, keseluruhan, bagian, dan pemahaman penjelasan. Jadi kita akan melihat di sini ada hubungan yang dialektik bolak-balik antara melihat keseluruhan karya sastra sebagai satu struktur, kemudian lihat bagian, ya, bagian dari struktur karya sastra yang terfokus pada sifatnya yang bersifat tematik, tokoh-tokoh yang mengekspresikan tema dan pemahaman terhadap keseluruhan karya, kemudian melakukan penjelasan. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis teks sastra, juga struktur yang telah mengatasi teks itu, struktur yang menempatkan karya sastra secara keseluruhan hanya sebagai bagian saja. Nah, contoh berikutnya adalah pada ini lebih jelas lagi. Langkah-langkah untuk memahami struktur karya sastra. Karena tadi sudah disebutkan bahwa struktur karya sastra bersifat tematik sehingga tidak perlu ketika memahami struktur karya sastra dengan strukturalisme genetik, kita tidak perlu mendeskripsikan dan memahami seluruh unsur karya sastra. Tetapi kita akan terfokus pada satu unsur tema yang diangkat dalam karya sastra itu. Nah, tema ini pun harus dikaitkan dengan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, kondisi sosial, historis, politik yang dihadapi oleh masyarakat. Itu adalah unsur tema. Kemudian berikutnya tokoh-tokohnya. Tidak perlu melihat seluruh tokoh, tapi fokuskan pada tokoh yang menjadi hero problematik, yaitu tokoh utama yang menghadapi problem yang diangkat sebagai tema karya sastra. Berikutnya adalah fokus pada latar sosial historis novel yang berhubungan dengan kondisi sosial historis kenyataan di luar novel yang menjadi latar penulisan. Oke, jadi silakan direnungkan lagi bahwa dalam strukturalisme genetik ini berbeda caranya dalam memahami struktur karya sastra. Contoh pada struktur novel orang-orang. Proyek karya Ahmad Tohari. Nah, kita akan fokus setelah membaca orang-orang proyek, kita akan lihat di sana tema apa yang diangkat. Tema dari novel tersebut. Ternyata tema yang diangkat adalah korupsi di lingkungan proyek pembangunan jembatan yang merupakan salah satu infrastruktur pemerintah. Teman-teman yang belum membaca novel ini, silahkan untuk membaca novel orang-orang proyek. Yang sudah membaca, silahkan mengingat kembali apa yang dikisahkan dalam novel tersebut. Oke, temanya adalah korupsi di lingkungan proyek pembangunan jembatan. Tokoh problematik yang ada di dalam novel itu adalah Kabul, seorang insinyur muda yang sangat idealis, yang harus berhadapan dengan pemimpin proyek yang korup namanya Dal Ijo.
Kabul merupakan hero problematik yang berhadapan dengan masyarakat yang terdegradasi oleh budaya korupsi di lapangan. Sementara latar novel ini adalah Indonesia pada masa era Orde Baru. Nah, di sana korupsi pada masa lalu itu sangat ya, masif. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat pengarang dan pandangan dunia kelompok sosial. Kita lihat, kita baca, kita teliti biografi pengarang Ahmad Tohari. Ternyata dari data biografi pengarang Ahmad Tohari, kita menemukan ya bahwa nih pengarang Ahmad Tohari nanti berasal dari suatu kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Anggota dari kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang mencoba untuk mengekspresikan pandangan dunia kelompoknya di dalam karya yang ditulisnya. Ahmad Tohari dilihat mewakili kelompok sosialnya yang mencoba menyuarakan pandangan-pandangan dunia kelompok sosialnya di dalam menanggapi kondisi sosial politik yang terjadi dalam masyarakat, khususnya ketika melihat kasus korupsi yang ada di masa Orde Baru. Ya. Jadi kita lihat tadi ya dari biografi dan kelompok sosialnya ada data Ahmad Tohari lahir di Banyumas 13 Juni 1948. Sebagai sastrawan juga mantan jurnalis yang sejak tahun 1974 menjadi pengasuh Pondok Pesantren NU Al-Falah di Banyumas. Hampir semua karya mengangkat isu kehidupan masyarakat pedesaan kelas bawah. Nah, ini masuk kelompok sosial apa? Ya, kelompok sosial apa ini? Maka kita lihat berikutnya. Mari kita simpulkan. Kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan aspirasi, pandangan, sikap di dalam menghadapi masalah sosial historis yang terjadi dalam masyarakat. Bagaimana pandangan, sikap Ahmad Tohari di dalam memahami korupsi? Menurutnya, di tengah budaya korupsi, apakah masih ada orang yang bersih? Pandangannya sesuai dengan kelompok sosial apa? Ini beberapa pertanyaan yang eh, bisa kita gunakan untuk melakukan melakukan penelitian siapa sebenarnya kelompok sosial atau pandangan dunia apa yang diekspresikan dalam novel orang-orang. Novel orang-orang proyek mencoba menggambarkan ya dalam konflik antara orang idealis yaitu tokoh Kabul dan berhadapan dengan tokoh pragmatis Dalgijo. Manakah yang dimenangkan di dalam novel itu? Di dalam orang-orang proyek yang dimenangkan adalah Kabul sebagai seorang idealis yang lebih mementingkan nilai kemanusiaan. Nah, ini sesuai dengan pandangan dunia idealisme humanis. Nah, pandangan dunia kelompok sosial apa ini? Ya. Ini adalah kelompok sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme humanis, menjunjung tinggi pandangan anti korupsi dan anti diskriminasi. Nah, kita akan mencoba untuk mulai mengerucut ya bahwa di dalam masyarakat ada kelompok sosial orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme humanis, anti korupsi, dan anti diskriminasi. Nah, dari situlah maka kemudian kita mencoba melihat asal-usul atau genetika novel orang-orang proyek. Orang-orang proyek mengekspresikan pandangan dunia idealis humanis dalam menghadapi kaum pragmatis yang menghalalkan segala cara di dalam
melaksanakan proyek pemerintah. Sehingga terjadilah korupsi yang tidak hanya merugikan uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Nah, secara bagan genetika, novel orang-orang proyek dalam perspektif strukturalisme genetik bisa digambarkan sebagai berikut ya. Ahmad Tohari mewakili kelompok sosial idealis humanis yang menentang praktek korupsi dan ketidakadilan. Ya, dia berhadapan dengan kondisi sosial historis Indonesia, khususnya era Orde Baru, yang menjadi latar cerita dan latar penulisan novel orang. Oke. Dari situ kemudian Ahmad Tohari dan kelompok sosialnya yang memiliki pandangan dunia masyarakat anti korupsi menulis novel orang-orang proyek yang mengekspresikan pandangan dunia anti korupsi. Pada novel tersebut, Ahmad Tohari menyampaikan gagasan di tengah masyarakat yang diliputi oleh budaya korupsi, masih terdapat orang-orang bersih, orang-orang idealis, orang-orang yang membuka, berani bersuara, ya, melaporkan tindak korupsi yang terjadi di lapangan. Sebenarnya novel orang-orang proyek ini juga lahir berbarengan dengan dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, yang ada di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jadi di era reformasi. Oke, itu tadi eh, penjelasan mengenai strukturalisme genetik dan bagaimana strukturalisme genetik dapat digunakan untuk memahami karya sastra. Kita akan bertemu di dalam materi berikutnya. Pertanyaan silahkan disimpan dulu, nanti bisa dikirim jawabannya melalui Google Drive yang sudah disiapkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.